Di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai neraka personal, jadi hari ini saya akan membahas mengenai surga personal. Jika kalian belum menonton penjelasan atau pembahasan mengenai neraka personal, kalian bisa menonton dulu lalu kembali ke sini ya. Oke. Secara keseluruhan untuk definisi dari surga personal itu hampir sama dengan neraka personal. Jadi bedanya surga personal adalah dimensi personal yang terbentuk ketika seseorang bertransisi setelah kematian. Dimensi tersebut terbentuk berdasarkan obsesi, ambisi, dan keinginan, dan juga cinta yang buta. Maksudnya seperti apa? Jadi semisal di kehidupan ini saya memiliki ambisi sebagai seorang penulis. Saya punya ambisi untuk jadi seorang penulis yang naskahnya selalu diterima oleh penerbit mayor. Dan setiap terbit bukunya selalu bestseller dan difilmkan, diangkat ke layar lebar ya. Jadi diadaptasi ke menjadi sebuah film. Terjual ribuan eksemplar dan banyak digemari. Nah, itu adalah ambisi saya. Tapi kenyataannya realitas tidak berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan, apa yang saya impikan. Dan di situ, di dalam kehidupan itu, saya masih menyimpan ambisi tersebut. Saya masih melekat pada ambisi tersebut, belum bisa berproses, belum bisa melampaui hal itu. Hingga akhirnya saya meninggal, bertransisi ke alam non-material setelah kematian tubuh fisik. Karena saya punya ambisi semacam itu, saya akan lahir di surga personal, di mana saya merupakan seorang penulis terkenal, naskahnya selalu diterima oleh penerbit mayor, selalu terjual bestseller, kemudian banyak peminatnya, diadaptasi jadi film dan lain sebagainya. Saya hidup di dalam surga tersebut. Jadi hidup seperti itu terus menerus, berakhir kemudian berawal lagi dari awal, berakhir kemudian berawal lagi, dan di situ saya tidak menyadari kapan awalnya, kapan akhirnya. Jadi saya tidak pernah tahu, di situ saya tidak tahu saya kapan lahir, kapan saya tumbuh besar. Saya tahu-tahu sudah menjadi seorang penulis terkenal. Seperti itu, saya hidup seperti itu, hidup dengan sesuai dengan impian ya. Seperti itu. Bukan hanya soal ambisi, tapi juga obsesi. Jika saya terobsesi dengan sesuatu dan di kehidupan itu belum tercapai, nanti setelah kematian saya akan lahir di surga personal, di mana saya mendapatkan apa yang selama ini menjadi obsesi saya. Begitu juga dengan keinginan ya, atau cinta yang buta terlalu melekat, seperti itu. Punya keinginan yang belum tercapai, di situ, di kehidupan tersebut, di dimensi surga personal tersebut, saya akan mendapatkan apapun yang saya dambakan, apapun yang saya inginkan selama hidup. Dan begitu juga dengan cinta yang buta. Misal saya sangat mencintai pasangan saya rela hidup dengannya sehidup semati, bla 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 bla. Dan ketika saya bertransisi, tapi karena sebelumnya tidak tercapai,
Jadi ketika itu tidak tercapai di dalam kehidupan saat ini, di dalam dimensi setelah kematian itu yang disebut sebagai surga personal ini, saya akan juga menjalani kehidupan ideal yang saya impikan. Nah, tapi juga ini berlaku untuk ketika saya terlalu mencintai seseorang. Ya, semisal keluarga, saya menganggap keluarga saya begitu berarti, saudara saya, orang tua, dan lain sebagainya. Karena saat saya meninggal, saya belum rela meninggalkan keluarga saya. Maka di kehidupan setelah kematian itu, di dalam surga personal saya hidup bahagia bersama keluarga. Hidup bahagia yang tidak ada akhirnya. Mungkin kesannya di sini sangat indah, sangat ideal, sangat sesuai dengan yang diimpi-impikan oleh diri kita semasa hidup. Tapi sebenarnya itu adalah ilusi. Menurut saya lebih mudah keluar dari neraka personal dibandingkan keluar dari surga personal. Di dalam neraka personal, kita lebih mudah keluar karena kondisinya di situ adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyakitkan. Sedangkan di dalam surga personal, kondisinya sangat ideal, sesuai dengan apa yang kita dambakan, sesuai dengan apa yang kita impikan selama hidup. Jadi boro-boro kita tersadar kalau itu ilusi. Boro-boro kita ingin keluar dari sana. Itulah susahnya kalau berada di dalam surga personal yang sebenarnya adalah ilusi. Lalu apakah ada caranya? Caranya seperti apa? Cara keluar dari surga personal, kalau ini adalah jiwa kalian sendiri, dan kalian menyadari ada satu kehidupan masa lampau kalian saat ini berada di dalam surga personal dan belum keluar dari sana. Kalian akan tahu ini sama ya seperti pembahasan sebelumnya di neraka personal. Jadi sama, kalian merasakan apa ya, rasa kepemilikan yang terlalu berlebihan, entah itu terhadap impian kalian, terhadap ambisi, terhadap cita-cita, terhadap obsesi, terhadap keinginan, terhadap cinta, keluarga dan kekasih atau apapun itu, dan itu telah menciptakan kemelekatan. Nah, kemelekatan yang kalian miliki saat ini apa? Ya, tanyakan pada diri kalian, apa yang paling melekat di dalam dirimu di kehidupan saat ini? Apa yang paling susah kamu lepaskan? Dan apa yang paling sering tertrigger? Jika itu diusik, kamu tertrigger. Jika itu diusik oleh orang lain, kamu merasa marah, kecewa, sedih, dan lain sebagainya. Itu adalah tanda adanya kemelekatan atau obsesi dan ambisi ya. Oh ya, untuk memahami tentang obsesi dan ambisi, saya juga sudah ada video mengenai obsesi dan ambisi di video saya yang lama ya. Ini kalian perlu menonton ini ya, karena itu akan membantu kalian untuk mengidentifikasi obsesi dan ambisi kalian. Nah, setelah kalian dapat mengidentifikasinya, kalian bisa bermeditasi.
Nah, dalam meditasi tersebut kalian perlu memvisualisasikan sebuah pintu. Nah, dalam sebuah pintu itu kalian masuk dan kalian mendapati apapun, ya. Kan kemudian dalam pintu tersebut kalian visualisasikan apapun yang menjadi ambisi, obsesi, impian, keinginan, dan cinta buta. Apapun itu ya. Yang misalnya kamu terobsesi dengan jabatan, ya kamu visualisasikan di dalam ruangan itu dirimu sedang duduk di jabatan yang paling kamu dambakan, paling kamu impi-impikan. Misal kamu terobsesi dengan pencapaian kejuaraan apa misalnya, di terkenal atau apapun, visualisasikan dan proyeksikan ke dalam ruangan tersebut. Jangan terlena, amati saja. Karena apa yang telah kamu proyeksikan tersebut sebenarnya adalah diri kamu di masa lalu yang saat ini sedang terjebak di dalam neraka personal. Perlu diingat ya bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan itu berjalan secara berkesinambungan. Ini sudah saya bahas di neraka personal ya, bahwa dan juga mengenai Trikwetra itu juga perlu ditonton ya untuk memahami ini ya, untuk memahami tentang neraka personal dan surga personal. Oke, lanjut. Sorry ya, lompat-lompat ya. Jadi, karena yang di hadapan kalian adalah proyeksi kondisi kehidupan diri kalian yang saat ini berada di surga personal, kalian perlu mendatanginya, dekati dia, kemudian berikan benderangan atau berikan pemahaman, berikan pencerahan kepada dia. Berikan pemahaman bahwa segala yang selama ini kamu impikan, kamu idam-idamkan, kamu obsesikan, dan menjadi akar dari kemelekatanmu, semua itu adalah ilusi. Apa yang sudah kamu jalani di kehidupan sebelumnya itu adalah pembelajaran. Apa yang tidak kamu capai dan apa yang kamu capai, keduanya adalah pembelajaran. Dan keduanya terjadi atas kuasamu sendiri, atas kehendak sejatimu sendiri, atas kesadaran agungmu sendiri. Kamu harus sadar bahwa yang kamu butuhkan sebenarnya itu bukan pencapaiannya, bukan materinya, tapi perasaan atau emosi ketika kamu memiliki benda itu, pencapaian itu, mencapai target itu, mencapai ambisi itu, obsesi itu. Rasanya apa? Excited atau gembira, puas, bersyukur, bahagia, bangga. Ya kan? Itu kan yang dicari oleh kita, ya. Jadi sebenarnya bukan pencapaiannya.
Nah, karena yang dicari oleh kita dalam hidup itu adalah sebenarnya adalah pengalaman batin ya, pengalaman batin, emosi ya, perasaan yang ingin dirasakan ketika mencapai sesuatu, menggapai sesuatu, berhasil menggapai sesuatu itu. Katakan kepada dirimu yang ada di hadapanmu ya, kamu sudah mencapai apapun yang kamu impikan, apapun yang kamu cita-citakan. Kamu sudah berhasil. Kamu tidak pernah gagal. Pada titik kamu mengintensikan itu, pada titik kamu mencita-citakan itu, memimpikan itu sudah terjadi di realitas yang lain. Jadi jangan berpikir bahwa kamu gagal, jangan berpikir bahwa kamu tidak layak, jangan berpikir bahwa kamu hopeless, useless, tidak berguna ya. Katakan kepada dirinya, aku puas dengan kerja kerasmu. Aku bangga dengan pencapaianmu. Aku bahagia melihatmu berada di posisi itu. Aku bersyukur kamu berada di posisi itu. Katakan yang demikian ya, katakan kepadanya. Segalanya sudah terjadi. Tidak ada yang tidak. Apa yang kamu anggap tidak terjadi sebenarnya sudah terjadi pada level energi. Dan apa yang tidak bisa kamu capai, yang kamu anggap tidak bisa kamu capai, sebenarnya sudah kamu capai. Segalanya yang kamu cari di luar sana, itu ada di dalam dirimu sendiri. Objek yang kamu cari, kamu dambakan untuk memantik, untuk memunculkan rasa bangga, rasa bersyukur, rasa bahagia, rasa gembira, itu semuanya sudah ada di dalam dirimu sendiri. Aku bangga kepadamu, aku bersyukur kamu sudah mencapai apapun yang kamu idamkan, kamu impikan. Aku turut berbahagia. Dan sekarang sudah saatnya bagimu untuk melanjutkan perjalanan, untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang lain. Pengalaman yang lebih luas, pengalaman yang lebih besar. Karena kamu harus tahu bahwa kamu tidak terbatas. Bahwa kamu punya segala potensi. Segalanya yang kamu cari itu sejatinya sudah ada, sudah terjadi. Mau itu termanifestasi sekarang ataupun nanti, tidak mengubah kesejatianmu, tidak mengubah kenyataan bahwa semua itu sudah ada hanya untukmu. Semesta ada untuk dirimu. Jadi bukan kamu ada untuk semesta, tapi semesta ada untuk dirimu.